Juga Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Ra'sul amril Islam wa amudu salat wa dharwatu atau wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Pokok perkara semua yang harus kita selalu pegangi dan kita jadikan pondasi hidup kita adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis riwayat Imam Muslim, ribatu yaumin wa laylatin khairu min siyami syahrin wa qiyami wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa umina al-fattan. Artinya orang yang berjaga-jaga di tapal perbatasan, ya, maksudnya perbatasan antara muslim sama orang-orang kafir, sehari semalam saja lebih baik daripada puasa dan juga sholat malam selama sebulan. Lebih baik daripada, jadi sehari kita berjaga-jaga ini, sehari semalam, ini perbatasan muslim, itu pasukan non-muslim misalnya. Ya. Supaya umat Islam terjaga dari keamanan, itu lebih baik daripada sholat ya, dan puasa selama 1 bulan penuh. Satu harinya lebih baik daripada sebulan. Dan jika mati, maka mengalir pahala amal yang biasa dia kerjakan. Dari puasa, dari sholat, semua zikir berjalan. Dan diberikan rezekinya. Dan dia dilindungi dari azab atau siksa kubur, juga fitnahnya. Fitnahnya misalnya, pertanyaan malaikat yang mungkar nakir, itu kan termasuk fitnah kubur. Itu terselamatkan dari itu orang yang mati dalam kondisi berjaga-jaga dalam Allah. Berarti juga termasuk orang yang mati karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini keutamaan yang luar biasa, ya. Begitu juga dengan hadis yang lain di mana Nabi SAW mengatakan alaikum bil jihad. Kalian usahakan bisa berjihad di saat memang ada itu, ya. Bukan dibuat-buat. Alaikum jihad fisabilillah tabaraka wa taala. Kalian usahakan berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala kalau ada. Fa'inal jihad fisabilillah babu min abwabil jannah. Karena jihad itu adalah salah satu pintu atau meraih pintu-pintu surga. Yadhhabullahu bihi minal hammi wal gham. Allah akan hilangkan dengannya kesedihan dan juga kesusahan. Mungkin sebagian orang menganggap, oh perang kan menyulitkan, tapi sebenarnya Allah berikan keberkahan bagi para mujahidin, itu dimaksud, ya. Dan cukup banyak tentunya dalil berhubungan dengan masalah ini. Kita langsung saja masuk ke masalah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah berhubungan dengan ini. Beliau mengatakan, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, mereka adalah tentara Allah. Dengan mereka, Allah Azza wa Jal menegakkan agamanya, melawan serangan musuh-musuhnya, menjaga kehormatan Islam dan juga melindunginya. Mereka adalah orang-orang yang memerangi musuh-musuh Allah agar agama ini seluruhnya menjadi milik Allah semata. Dan hanya kalimat Allah yang tertinggi. Mereka telah mengorbankan diri mereka dalam rangka mencintai Allah Azza wa Jalla, membela agamanya, meninggikan kalimatnya, serta melawan para musuhnya. Mereka mendapat limpahan pahala dari setiap orang yang mereka lindungi dengan pedang-pedang mereka dalam setiap perbuatan yang mereka kerjakan. Walaupun mereka tetap tinggal di dalam rumah mereka, mereka mendapat pahala seperti pahala orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan setiap jihad dan penaklukan mereka, karena mereka yang menyebabkan orang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perkataan yang luar biasa dari beliau, ya. Jadi kayak misalnya sikap dan perbuatan Nabi SAW pada saat menaklukkan kota Mekah misalnya. Mulai sejak itu, Nabi SAW dan seluruh pasukan muslimin yang masuk menaklukkan Mekah, dan akhirnya 360 berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy yang mereka sekutukan dengan Allah hancur semua, dan Mekah bersih dari semua itu sampai hari ini, dan sampai kapanpun Mekah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW dan pasukan muslimin pada saat itu mendapatkan pahala mereka, karena dengan mereka menaklukkan akhirnya Islam dan agama Allah diterima di situ, ya. Ada juga orang yang menyebarkan agama Allah, ya, dengan ilmu. Tadi sudah kita bahasakan misalnya, karena menuntut ilmu, menyebarkan juga bagian daripada jihad. Seperti kita di Indonesia, ya, tidak dengan peperangan, tapi para dai-dai datang menyebarkan. Maka Islam menyebar luar biasa sampai menjadi mayoritas di Indonesia. Maka mereka panen pahalanya. Begitu seterusnya, kalau Anda menjadi penyebab agar agama Allah Subhanahu wa taala dan isi syariat itu diamalkan, maka Anda akan panen pahala tentunya, ya, akan panen pahala. Dan ini hal yang luar biasa yang harus kita pikirkan baik-baik, ya.
Namun, sebagaimana tadi saya katakan, kita harus faham, ya, ada kaidah-kaidah dasar yang harus kita fahami, ya, orang berjihad. Dia harus betul-betul di atas kaidah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah saja, kemudian juga mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikarang-karang jihad itu. Jangan kena bom sana sini lalu mengatakan jihad, mengganggu ketentraman orang lalu jihad, ya. Tidak ada sama sekali indikasi yang membuat dalam syariat Allah dari syariat Allah SWT untuk berjihad lalu kemudian dia mengatakan saya berjihad. Ini keliru. Kemudian juga harus dengan tujuan sebab daripada disyariatkannya jihad, ya, yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, ya, ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ar-rajulun yuqatilu syaja'ah. Ya Rasulullah, kalau ada seseorang berperang karena keberanian, ya, karena kegagahan saja, wa yuqatul hamiyah, atau dia berperang hanya karena, ya, maaf, dia berperang karena berani dulu dari syaja'ah, kemudian hamiyah adalah kena kegagahan, ya, atau hanya sekedar murni, ya, mencarilah, ya, menunjukkan kehebatan dia, atau yuqatilu riya'an, atau hanya karena pamer. Fa'ayyu dzalika fi sabilillah, mana itu di jalan Allah? Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang karena untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah di jalan Allah. Ya, itu jalan Allah, jadi bukan yang lainnya. Kemudian juga yang perlu diketahui adalah yang ketiga, harus memiliki ilmu, ya. Jadi jangan sampai kita terjun bebas gitu, ya. Punya ilmu, ya, ilmu agama, karena ada hukum tersendiri dalam sholat, misalnya dikenal dengan sholatul khauf, sholat dalam keadaan genting, ya. Kalau sedang musafir misalnya, maka panglima perangnya sholat, ya, mengimami, sebagian pasukan ikut, sebagian pasukan berjaga-jaga, tidak semuanya ikut berjamaah. Kalau mereka musafir berarti sholat 2 rakaat, imamnya takbir, setengah pasukan ikut bersolat sama imam, kemudian pada saat berdiri ke rakaat kedua, maka makmum semuanya menyempurnakan rakaat kedua mereka lalu salam. Imamnya menunggu. Datanglah makmum, ya, yang kedua yang belum sholat, ikut dengan imam. Mereka baru rakaat pertama, imamnya sudah rakaat kedua. Kemudian pada saat rakaat kedua itu imam tahiyat, makmum berdiri untuk menyempurnakan 1 rakaat, kemudian mengejar atau sampai bersama dengan imam tahiyat lalu salam bersama-sama. Nah, ini kan tata cara sholatnya butuh ilmu, dikenal dengan sholat genting atau sholat khauf, ya, contohnya gitu. Nah, orang juga kalau berjihad, kalau memang tidak memungkinkan dia sholat berjamaah seperti itu, maka dia boleh sholat dalam keadaan dia seperti apa saja, ya. Pernah ada seorang sahabat diutus oleh Nabi SAW untuk, ya, membunuh satu panglima perang atau pemimpin perang yang orang non-muslim yang mau menyerang Madinah, mau menyusahkan kaum muslimin. Maka dia sholat dengan isyarat matanya, karena dia menjadi mata-mata di pasukan tersebut misalnya, contoh. Jadi ada hukum-hukum syar'i sendiri gitu kan. Dia pun harus tahu tentang keutamaan jihad, kenapa dia keluar, bagaimana dia ikhlas, ya, bagaimana tetap menjaga amal-amal soleh dan jangan sampai berbuat dosa, karena perbuatan dosa akan mengganggu kemenangan. Umar bin Khattab selalu kalau mengutus pasukan memberitahukan, ketahuilah musuh kalian pasti lebih banyak jumlahnya, lebih sempurna persenjataannya, gitu kan. Lebih banyak mereka secara jumlah dan senjata. Jadi ini sudah kekuatan yang luar biasa. Dan kalian sebaliknya, jumlah lebih sedikit. Dan selama ini memang selalu pasukan jihad, kalau dalam sejarah-sejarah Islam itu, jumlahnya lebih sedikit. Senjatanya juga lebih sederhana. Gitu kan? Nah, yang membuat kalian menang atas mereka adalah justru iman dan ketaatan kalian kepada Allah. Dan mereka kalah karena kemaksiatan mereka. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, maka kalian sudah kalah dari semua sisi. Sudah jumlah kalah, senjata kalah, dan juga maksiatnya. Maka mereka akan menang. Begitulah Allah memberikan kemenangan orang-orang yang kafir kepada orang-orang beriman karena masalah kesalahan ini. Jadi harus punya ilmunya, ya. Kemudian jihad juga yang keempat ini harus dengan izin, ya, pemimpin kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita ngarang-ngarang, gitu ya. Jadi siapa yang menjadi pemimpin kita, mereka adalah penentu daripada jihad itu dikumandangkan, gitu kan. Kemudian ada perkataan Imam Al-Barbahari yang menarik untuk dibahas di sini adalah beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya,
Barang siapa yang berkata sholat itu boleh di belakang setiap orang yang baik maupun orang yang jahat dari pemimpin, jihad bersama semua pemimpin yang baik ataupun yang jahat. Misalnya dia pemimpin baik, orang soleh banget, atau misalnya dia orang yang memang masih sedikit jauh dari agama, tapi dia perintahkan jihad. Tidak membangkang kepada penguasa dengan pedang, tidak memberontak, dan mendoakan mereka dengan kebaikan, maka dia telah keluar dari perkataan Khawarij yang pertama dan terakhir. Maksudnya orang ini tidak akan ada pelanggarannya. Dari sini yang beliau diberikan adalah harus dengan pemimpin. Nggak boleh kita sembarangan ya mengarang-arang sendiri, membuat-buat sendiri ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib diketahui bahwa mentaati ulil amr, pemimpin, yang termasuk kewajiban agama yang paling besar, bahkan tidak tegak agama dan dunia kecuali dengannya. Jadi harus kita taat pada pemerintah kita, tidak boleh kita melanggar pemimpin, harus apa yang diinstruksikan sama mereka. Nah kalau kita berjihad melawan musuh saja harus ikuti instruksi, apalagi ya kalau kita memberontak sama pemimpin itu tidak boleh sama sekali. Ya. Jadi memang kita harus bersabar, kita doakan, kita ucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kemudian juga selanjutnya yang seingat saya 4 atau 5 tadi ya, itu dia harus memiliki kemampuan dari sisi fisiknya ya. Kemudian persiapan perbekalan dia pada saat dia berperang. Ya, beberapa orang sahabat sempat ditolak oleh Nabi SAW walaupun mereka sedih karena tidak bisa berperang karena memang tidak ada perlengkapannya. Dia gimana caranya melawan musuh dengan tangan kosong kan susah gitu ya. Maka dia harusnya punya perlengkapan atau transportasi misalnya. Maka itu dia miliki. Kalau ada yang menyumbang buat dia maka itu satu hal yang baik gitu. Karena ada beberapa sahabat yang tidak mampu di masa Nabi SAW kemudian dibantu oleh sahabat yang lain. Ada yang kebetulan berhalangan pergi kemudian dia serahkan perlengkapannya kepada temannya yang mau pergi. Nah itu hal yang dibolehkan dalam agama gitu. Tapi kalau tidak ada itu semua tidak mampu dia. Atau dia sakit misalnya. Tidak memungkinkan. Atau matanya buta misalnya. Tidak memungkinkan dia melihat musuh. Dari mana dia bisa melawan musuh gitu. Ya. Mungkin dia bisa salah membunuh nanti. Mungkin dia bunuh sama muslim misalnya contoh. Ya. Dan kemudian juga dia harus menetapkan adab-adabnya. Dengan ilmu yang benar. Misalnya tadi, sudah kita jelaskan, tidak boleh bunuh wanita, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang tua, tidak boleh juga membunuh orang yang sudah menyerahkan diri, dijadikan tawanan dia. Tidak boleh membakar, tidak boleh mutilasi, tidak boleh merusak fasilitas umum. Itu semua hal-hal yang harus diperhatikan baik-baik, sehingga dia bisa mendapatkan keutamaan daripada jihad itu sendiri. Selalu semangat belajar agama dan selalu dukung channel-channel dakwah termasuk channel kita ini. Jangan lupa di YouTube selalu subscribe, like dan juga loncengnya. Jangan lupa teman-teman di Instagram, Facebook untuk selalu follow. Begitu juga teman-teman yang di TikTok atau media-media yang lainnya. Termasuk Telegram misalnya. Semoga saja insya Allah ini bisa menjadi ajang amal soleh kita bersama-sama. Dan juga dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, menyampaikan wahyu yang benar. Maka semoga kita berpartisipasi bersama mereka di pahala.